Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau beribadah, tapi hatimu tetap gelisah? Pernahkah engkau sujud, namun jiwamu terasa kosong? Kita menyebut nama Allah setiap hari, tapi mengapa hidup masih terasa jauh darinya? Mungkin karena ibadah kita hanya sampai di bibir, belum menyentuh hati. Kita berzikir tanpa sadar, kita berdoa tanpa hadir. Dan di sanalah rahasia terbesar tersimpan, bahwa ibadah yang tidak mengubah akhlak hanyalah gerakan tanpa ruh, doa tanpa nyawa. Malam ini, mari kita selami kedalaman makna ibadah sejati. Ibadah yang menghidupkan jiwa, melembutkan hati, dan menuntun kita pulang kepada Allah. Bersiaplah, perjalanan ini akan mengguncang kesadaranmu. Bab 1. Ibadah yang tak menyentuh akhlak. Banyak manusia beribadah dengan tekun, menundukkan kepala di hadapan Tuhan, namun hati mereka tetap tinggi di hadapan sesama. Mereka sujud dengan tubuhnya, tetapi tidak dengan jiwanya. Ibadahnya menjadi rutinitas yang indah di mata manusia, namun kosong di hadapan langit. Sebab ibadah sejati bukanlah pada banyaknya gerakan, bukan pada lamanya berdiri, tetapi pada seberapa dalam ia menundukkan ego di hadapan Allah. Bila solat tak menjadikan kita lembut, bila zikir tak membuat kita sabar, maka kita hanya sedang bermain dalam bentuk ibadah, belum menyentuh ruhnya. Ibadah tanpa akhlak ibarat wadah tanpa isi, bergema indah namun tak memberi kesejukan bagi siapapun yang mendengarnya. Hakikat ibadah bukan hanya komunikasi vertikal antara hamba dan Tuhannya, tapi juga pantulan cahaya ilahi yang menembus kehubungan sesama makhluk. Jika seseorang benar-benar bertemu dengan Tuhannya dalam ibadahnya, maka pancaran wajahnya akan menjadi teduh bagi orang lain. Lidahnya akan lembut, hatinya akan lapang, dan sikapnya akan penuh kasih. Namun ketika ibadah hanya berhenti di gerakan dan lafaz, maka yang tersisa hanyalah rasa puas palsu. Merasa suci padahal terperangkap dalam kesombongan spiritual. Maka benarlah sabda Nabi bahwa banyak orang yang salat tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali letih dan penat. Karena yang dinilai Allah bukanlah banyaknya rakaat, melainkan hadirnya hati dalam setiap rukuk dan sujud. Ada rahasia yang halus dalam ibadah yang benar. Ibadah bukan sekadar menepati perintah, tapi menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam setiap detik kehidupan. Bila engkau salat, bukan hanya berdiri di hadapan Allah, tetapi sadarlah bahwa engkau sedang menanggalkan segala selainnya. Zakat bukan sekadar berbagi harta, tetapi membersihkan hati dari rasa memiliki. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi memadamkan nyala nafsu yang ingin menguasai. Dan haji bukan sekadar perjalanan ke tanah suci, tetapi perjalanan pulang menuju fitrah. Semua ibadah itu akan berbuah akhlak bila ia dijalani dengan hati yang hidup. Namun bila hati mati, maka seluruh ibadah hanya menjadi kebiasaan tubuh yang tak pernah menyentuh ruh. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, ibadahnya menjadi cermin kasih sayang. Ia tidak lagi sibuk menilai ibadah orang lain, sebab dirinya sibuk menyucikan niatnya sendiri. Ia tidak lagi bangga dengan amalnya, sebab ia tahu semua kebaikan hanyalah karunia darinya. Inilah rahasia keikhlasan yang membuat ibadah melahirkan akhlak. Karena hati yang telah disentuh oleh Allah tak mungkin melukai makhluk. Hati yang telah menyatu dalam cinta ilahi akan selalu menebar rahmat walau dalam diamnya. Maka lihatlah seberapa jauh ibadah kita telah mengubah kita. Bukan pada pakaian luar, bukan pada lafaz-lafaz doa yang indah, tapi pada kelembutan yang muncul dari jiwa yang pasrah. Ibadah yang tidak mengubah akhlak adalah tanda bahwa kita belum benar-benar bertemu dengan Tuhan dalam ibadah itu. Kita mungkin sudah datang ke masjid, namun hati kita belum pernah sampai ke hadiratnya. Kita mungkin telah menunaikan kewajiban, namun belum menghadirkan kesadaran. Maka janganlah puas dengan bentuk, kejar substansinya. Jangan berhenti pada gerak, tembuslah makna. Sebab yang dicari Allah bukanlah sujud kita, tapi tunduknya hati kita. Bukan suara zikir di bibir, tapi bisikan cinta dalam dada. Dan hanya ketika ibadah telah menyalakan cahaya akhlak, barulah ia menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang menghidupkan. Bab 2, ketika ibadah hanya menjadi kebiasaan.
Ada saat di mana ibadah berhenti menjadi jalan menuju Allah dan berubah menjadi rutinitas yang hampa makna. Lidah mengucap doa, tapi hati mengembara entah kemana. Tubuh sujud, tapi kesadaran tetap berdiri sombong di hadapan dunia. Inilah saat ketika ibadah kehilangan ruhnya, berubah menjadi kebiasaan yang sekadar menggugurkan kewajiban. Padahal hakikat ibadah adalah perjalanan menuju kesadaran, bukan sekadar pengulangan tanpa makna. Bila engkau salat setiap hari, namun hatimu tetap gelisah, mudah marah, dan penuh keluh, maka ketahuilah engkau belum benar-benar salat. Karena salat seharusnya menenangkan, bukan membebani, menundukkan, bukan meninggikan. Maka renungkanlah, kepada siapa sebenarnya engkau bersujud? Setiap gerakan dalam ibadah sesungguhnya adalah simbol perjalanan jiwa. Takbir adalah penyerahan total, ruku adalah kerendahan, sujud adalah kematian ego, dan salam adalah kebangkitan dalam kedamaian. Namun bila semuanya hanya dilakukan dengan tubuh tanpa kesadaran, maka ibadah kehilangan maknanya yang paling dalam. Banyak orang mengira dirinya telah dekat dengan Allah karena sering beribadah, padahal yang ia dekati hanyalah bayangan dirinya sendiri. Rasa puas, rasa benar, rasa suci. Ibadah tanpa ruh adalah cermin yang berdebu. Engkau berkaca padanya tapi tak melihat wajahmu yang sejati. Maka bersihkanlah cermin itu dengan keikhlasan, agar wajah ruhani itu tampak dan engkau mengenal siapa yang sebenarnya sedang beribadah. Sungguh kebiasaan adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi ladang pahala, namun juga bisa menjadi penjara yang membutakan. Ketika ibadah telah menjadi kebiasaan tanpa kesadaran, ia tak lagi menumbuhkan cinta, hanya mengulang gerakan kosong. Engkau mungkin bangun malam, tapi hatimu masih tertidur. Engkau mungkin berpuasa, tapi nafsumu tetap rakus terhadap dunia. Engkau mungkin membaca Al-Quran, tapi tak satu pun ayatnya mengguncang jiwamu. Maka berhentilah sejenak, rasakan napasmu saat engkau mengucap nama Allah. Biarkan setiap sujud menjadi ruang sunyi tempat engkau benar-benar hadir. Bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban yang harus. Ibadah yang sejati menuntut kesadaran, bukan kebiasaan. Ia meminta kehadiran hati di setiap lafaz dan gerak. Hati yang hadir akan mendengar suara Allah bahkan di tengah diam. Namun hati yang lalai, walau ribuan kali menyebut namanya, tak akan pernah mengenalnya. Ketika ibadah hanya menjadi rutinitas, maka yang lahir adalah kesombongan terselubung. Merasa cukup, merasa selamat, padahal jauh dari makna. Allah tidak butuh ibadahmu, tapi engkaulah yang butuh untuk mengenalnya melalui ibadah itu. Maka jangan biarkan ibadahmu menjadi dinding antara engkau dan Dia. Jadikanlah ia jembatan untuk pulang, bukan tembok untuk bersembunyi dari kejujuran. Ingatlah, Allah tidak melihat bentuk, tapi menatap ke dalam hati. Tidak ada ibadah yang diterima bila hati tak hadir di dalamnya. Maka sebelum engkau menggerakkan tubuhmu untuk beribadah, gerakkanlah hatimu terlebih dahulu. Bangunkan kesadaranmu, hidupkan niatmu, dan biarkan ibadah itu mengalir sebagai ungkapan cinta, bukan kewajiban yang dipaksa. Sebab cinta tidak perlu diingatkan untuk hadir. Ia akan datang dengan sendirinya. Dan bila engkau telah mencintai Allah dalam ibadahmu, maka setiap sujud menjadi rumah, setiap rukuk menjadi ketenangan, dan setiap salam menjadi pintu kedamaian. Itulah ibadah yang bukan lagi kebiasaan, melainkan jalan pulang menuju Allah yang Maha Lembut. Bab 3, ketika sujud tak menyentuh hati. Banyak yang bersujud dengan dahi menyentuh bumi, namun hatinya tetap tinggi di atas langit kesombongan. Ia mengira telah merendah di hadapan Tuhan, padahal hanya tubuhnya yang tunduk, bukan jiwanya. Sujud sejati bukan tentang posisi tubuh, tapi tentang kejatuhan ego ke titik paling rendah di hadapan keagungan Allah. Ketika seseorang benar-benar sujud, dunia hilang dari pandangannya. Hanya Tuhan yang tersisa. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kebanggaan. Yang ada hanya kesadaran bahwa semua milik Allah dan semua kembali kepadanya. Namun bila sujud hanya menjadi formalitas, maka ia tak lebih dari gerakan tanpa makna. Seperti daun yang jatuh tanpa pernah menyentuh tanah rahmat. Sujud seharusnya menyalakan cahaya di hati, bukan sekadar menambah hitungan amal. Sujud adalah bentuk cinta yang paling dalam,
Ia adalah cara roh berbicara tanpa suara. Dalam sujud yang hakiki, air mata bukan sekadar emosi, tetapi pancaran jiwa yang tak kuasa menahan kerinduan kepada Tuhannya. Ia menangis bukan karena takut neraka, tapi karena rindu kepada kasih yang tiada batas. Di titik itu, sujud bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan. Ia menjadi napas, menjadi istirahat bagi hati yang letih mencari makna di dunia yang semu. Maka tanyakan pada dirimu, apakah sujudmu telah menjadi tempat pulang bagi jiwamu, atau hanya menjadi kebiasaan yang kau jalani tanpa rasa? Sujud yang tidak menyentuh hati akan melahirkan kesalehan yang kering, kesalehan yang sibuk menunjukkan, bukan menyembunyikan. Orang yang belum benar-benar sujud akan mencari pengakuan manusia, bukan ridha Tuhan. Ia bangga karena banyak beribadah, tapi mudah tersinggung bila tak dihormati. Ia rajin di masjid, tapi keras di rumah. Ia fasih dalam doa, tapi kaku dalam kasih. Inilah tanda bahwa sujud belum masuk ke dalam hati. Sebab sujud sejati melahirkan kerendahan yang lembut, bukan keangkuhan yang berbalut ibadah. Semakin seseorang mengenal makna sujud, semakin kecil dirinya di hadapan makhluk, dan semakin besar rasa hormatnya pada ciptaan Tuhan. Sujud adalah cermin kejujuran. Dalam sujud, semua topeng runtuh, semua peran dunia hilang. Tidak ada pangkat, tidak ada nama, tidak ada pujian, hanya hamba dan Tuhannya. Namun banyak yang takut untuk benar-benar sujud dalam makna itu. Karena sujud sejati memaksa kita melihat betapa kecilnya diri. Ia membunuh ego yang selama ini kita bela. Ia menelanjangi kesombongan yang kita rawat. Tapi justru disitulah keindahan sujud. Ia menyakitkan bagi ego, tapi menyembuhkan bagi jiwa. Ia memadamkan keakuan, tapi menyalakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Maka barang siapa yang ingin menemukan kedamaian sejati, belajarlah untuk sujud dengan hati yang hidup. Karena hakikat sujud bukan hanya menundukkan kepala, tetapi menyerahkan seluruh rasa memiliki. Sujud bukan hanya menempelkan dahi di bumi, tetapi menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan penuh kehinaan yang indah. Disitulah letak kemuliaan hamba, bukan pada tingginya jabatan, tapi pada dalamnya sujud. Bila sujudmu belum mengubah hatimu, ulangilah, bukan dengan gerakan, tapi dengan kesadaran. Hadirkan dirimu seolah itu sujud terakhir dalam hidupmu. Rasakan bumi yang kau sentuh sebagai rahim yang akan memeluk jasadmu kelak. Dan ketika engkau bangkit dari sujud itu, biarkan hatimu lahir kembali, bersih, lembut, dan penuh cahaya ilahi. Itulah sujud yang menyentuh hati, sujud yang menghidupkan ruh, sujud yang dikenal oleh Allah sebelum engkau sempat menyebut namanya. Bab 4, ketika zikir tak lagi menggetarkan jiwa. Banyak lidah yang sibuk menyebut nama Allah, namun hatinya tetap sunyi. Suara zikir bergema di bibir, tapi tak ada getar di dada. Orang menyangka bahwa dengan banyak menyebut nama Tuhan, ia telah dekat kepadanya. Padahal bisa jadi ia hanya mengulang huruf tanpa ruh. Zikir sejati bukan sekadar bunyi, tapi kesadaran yang hadir dalam setiap hembusan napas. Ia bukan diucapkan oleh lidah semata, tapi dirasakan oleh jiwa yang telah tenggelam dalam kehadirannya. Ketika seseorang benar-benar berzikir, dunia seakan berhenti berputar. Yang tersisa hanyalah keabadian dalam nama Allah. Namun bila zikir hanya menjadi rutinitas tanpa kesadaran, maka ia hanyalah gema yang hilang di udara, tanpa pernah mengetuk pintu langit. Zikir adalah jembatan menuju keheningan batin. Ia mengikis lapisan-lapisan gelap yang menutupi cahaya ruhani. Namun banyak yang berzikir dengan tujuan duniawi, agar hati tenang, agar urusan mudah, agar rezeki lancar. Padahal zikir sejati bukan untuk meminta, tapi untuk mengingat. Bukan untuk memperoleh sesuatu, tapi untuk kembali kepadanya. Orang yang benar-benar berzikir tidak lagi menimbang manfaatnya. Sebab bagi mereka, mengingat Allah adalah kebahagiaan itu sendiri. Ia seperti seorang kekasih yang menyebut nama orang yang dicintainya, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena rindunya tak bisa ditahan. Maka tanyakanlah pada dirimu, apakah zikir yang kau ucapkan lahir dari cinta atau sekadar penghibur bagi hati yang masih lalai? Ketika zikir telah menembus hati, ia akan mengubah seluruh pandangan hidup. Engkau akan mulai melihat Allah dalam segala sesuatu, dalam cahaya pagi,
dalam napas anak kecil, bahkan dalam kesedihan yang menimpa dirimu. Engkau tak lagi marah pada dunia, sebab engkau tahu semuanya datang dari satu sumber yang sama. Inilah buah dari zikir yang hidup, ketenangan yang tak tergoyahkan, cinta yang tak tergantung pada keadaan. Orang yang berzikir dengan hati akan selalu lembut, sebab hatinya telah menjadi tempat singgah bagi cahayanya. Dan dari hatinya yang lembut itu, lahir akhlak yang meneduhkan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Namun bila zikir hanya berhenti di bibir, maka ia akan melahirkan kesalehan yang kaku. Lidah sibuk memuji Allah, tapi hatinya masih penuh iri, marah dan dengki. Bibir menyebut subhanallah, tapi pikirannya menilai orang lain. Inilah penyakit ruhani yang halus, merasa telah dekat dengan Allah karena banyak berzikir, padahal hati masih jauh dari makna kehadiran. Zikir sejati tak akan menumbuhkan rasa lebih baik dari orang lain. Ia justru membuat kita malu karena sadar betapa kecilnya diri di hadapan Yang Maha Agung. Maka berhentilah menghitung berapa kali engkau berzikir. Hitunglah berapa kali engkau benar-benar hadir saat menyebut namanya. Karena satu kali zikir yang tulus lebih berharga daripada 1000 kali yang lalai. Zikir yang hidup adalah zikir yang membuatmu lupa pada dirimu sendiri. Ia menghapus batas antara engkau dan Tuhan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tiada yang ada selain Dia. Inilah puncak dari zikrullah, bukan sekadar menyebut nama Allah, tapi hidup dalam nama itu. Hatinya senantiasa terhubung, matanya memandang dengan kasih, lidahnya berbicara dengan lembut, dan langkahnya dipenuhi rahmat. Ia tidak banyak bicara tentang zikir, sebab seluruh hidupnya telah menjadi zikir. Maka jika zikir belum membuatmu lembut, tenang, dan rendah hati, berarti engkau baru memutar hurufnya, belum menyentuh maknanya. Sebab zikir sejati adalah getaran yang mengguncang ruh, membangunkan kesadaran, dan menyalakan cahaya cinta yang tak pernah padam. Cahaya Allah di dalam dada seorang hamba yang hadir. Bab 5. Ilmu yang tak menghidupkan hati. Ilmu yang sejati bukan sekadar kumpulan kata, bukan sekadar hafalan atau dalil yang melekat di lidah. Ilmu adalah cahaya yang menembus kegelapan hati, menuntun jiwa dari keangkuhan menuju kerendahan, dari kebingungan menuju kedamaian. Namun di zaman ini, banyak yang mencari ilmu untuk menjadi tinggi, bukan untuk menjadi dalam. Mereka ingin dikenal pandai, bukan dikenal tawadhu. Padahal ilmu yang tidak membuat seseorang semakin takut kepada Allah adalah ilmu yang belum menjadi cahaya, melainkan hanya bayangan dari cahaya. Ia tampak bersinar di luar, tapi gelap di dalam. Maka berhati-hatilah, karena tidak semua yang tampak berilmu telah mengenal Tuhan yang memberi ilmu itu. Ilmu sejati lahir dari hati yang bersih. Ia tidak datang hanya dari membaca kitab, tetapi dari membaca diri. Karena diri manusia adalah kitab Allah yang paling luas, di dalamnya tersimpan rahasia rububiyah yang tak tertulis di kertas. Barang siapa belajar hanya dengan akal, ia akan menemukan batas. Tapi barang siapa belajar dengan hati yang tunduk, ia akan menemukan kehadiran Allah di setiap pengetahuannya. Itulah mengapa para arifin tidak sombong dengan pengetahuan, karena mereka tahu bahwa ilmu hanyalah pintu, bukan tujuan. Tujuannya adalah makrifat, pengenalan sejati kepada Allah. Dan pengenalan itu tidak bisa diperoleh dari buku, melainkan dari nur yang Allah letakkan di dalam dada hamba yang Dia pilih. Banyak orang pandai berbicara tentang agama, namun sedikit yang benar-benar hidup dalam kebenaran itu. Lidahnya fasih menjelaskan ayat, tapi hatinya belum tersentuh oleh maknanya. Ia tahu apa itu ikhlas, tapi tidak ikhlas. Ia mengajarkan sabar, tapi mudah tersinggung. Ia mengutip hadis tentang kasih sayang, tapi ucapannya melukai. Inilah tanda bahwa ilmu belum menembus hati. Ia hanya berhenti di permukaan pikiran. Dan ketika ilmu tidak menghidupkan hati, ia justru menjadi hijab yang menutupi dari kebenaran. Orang merasa sudah tahu, padahal yang ia tahu hanyalah kulitnya. Ilmu yang tidak melahirkan akhlak adalah ilmu yang belum menemukan jiwanya. Ia seperti bunga tanpa aroma, indah dipandang tapi tak menyejukkan ruh siapapun yang mendekat. Sejatinya ilmu adalah amanah. Ia bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menuntun diri dan orang lain menuju cahaya Allah. Orang yang berilmu tapi tidak lembut adalah orang yang kehilangan ruh dari ilmunya. Sebab ilmu yang benar akan membuat seseorang semakin rendah hati, bukan semakin merasa tinggi.
Semakin tahu, semakin takut. Semakin paham, semakin malu. Ia tidak akan tergesa menilai, tidak mudah menyalahkan, sebab ia melihat bahwa setiap makhluk berjalan di jalan takdir yang digariskan oleh Allah dengan kasih-Nya. Inilah tanda ilmu yang telah hidup dalam hati. Ia menumbuhkan kasih, bukan perpecahan, menyalakan cinta, bukan kebencian. Maka renungkanlah, untuk apa engkau mencari ilmu? Apakah untuk menambah pengetahuan atau untuk menambah kesadaran? Sebab ilmu yang tidak menambah kesadaran hanyalah beban bagi jiwa. Ilmu yang sejati akan membuatmu diam lebih banyak daripada berbicara, karena hatimu sibuk berdialog dengan Tuhan. Ia membuatmu memandang dunia dengan pandangan rahmah, bukan hukuman. Dan ketika ilmu itu telah berbuah makrifat, engkau akan memahami bahwa segala sesuatu adalah ayat Allah, bahwa setiap peristiwa adalah pelajaran, setiap manusia adalah guru, dan setiap napas adalah pengingat. Inilah ilmu yang menghidupkan hati, ilmu yang tak hanya menerangi pikiran, tapi menuntun ruh kembali ke sumber cahaya, Allah yang Maha Mengetahui. Bab 6. Ketika amal tak menumbuhkan cinta. Amal yang sejati bukan sekadar tindakan, melainkan pancaran cinta dari hati yang mengenal Tuhannya. Namun banyak amal yang dilakukan tanpa rasa cinta, hanya karena kewajiban atau kebiasaan. Orang bersedekah agar dianggap dermawan, menolong agar dihormati, beramal agar dilihat baik di mata manusia. Padahal amal tanpa cinta adalah jasad tanpa ruh. Ia bergerak, tapi mati di dalam. Cinta adalah rahasia yang membuat amal diterima di sisi Allah. Bila cinta tidak menyertai amal, maka amal itu hanya menjadi catatan di dunia, bukan cahaya di akhirat. Maka jangan tanya seberapa banyak amalmu, tapi tanyalah, seberapa besar cinta Allah yang hadir dalam setiap amalmu? Karena satu amal kecil yang dilakukan dengan cinta lebih agung di sisi Allah daripada 1000 amal besar yang dilakukan demi nama. Cinta kepada Allah adalah bahan bakar dari seluruh amal kebaikan. Ia menjadikan amal bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan. Orang yang mencintai tidak merasa berat untuk berbuat baik, sebagaimana kekasih yang tidak lelah memberi tanpa dihitung. Bila hatimu mencintai Allah, engkau akan menemukan nikmat dalam ketaatan, bukan keterpaksaan. Sujud menjadi kelegaan, sedekah menjadi kebahagiaan, menahan amarah menjadi kemenangan. Namun bila amal dilakukan tanpa cinta, maka yang terasa hanya lelah. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa dekat, hanya kewajiban yang dijalankan demi takut atau malu. Maka berhentilah sejenak dari amal yang sibuk, mengejar pahala, dan tanyakan kepada hatimu, adakah cinta di sana? Sebab amal tanpa cinta tak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Cinta adalah ruh dari setiap amal saleh. Ia membuat amal menjadi hidup, bergetar, dan bersinar. Tanpa cinta, amal menjadi kering dan penuh perhitungan. Orang yang beramal karena cinta tak peduli apakah orang tahu atau tidak, karena tujuannya bukan pujian, melainkan pertemuan dengan Tuhannya. Ia memberi tanpa mengingat, melupakan kebaikan yang telah ia lakukan, karena hatinya telah larut dalam kasih Allah. Ia tidak mencari balasan, sebab baginya bisa beramal saja sudah menjadi karunia. Inilah tanda cinta yang sejati, tidak menuntut, tidak mengharap, hanya ingin menjadi alat kasih Tuhan di dunia. Maka siapapun yang merasakan cinta dalam amalnya akan selalu lembut, sebab ia tahu bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, bukan dari dirinya. Namun ketika cinta hilang dari amal, yang lahir adalah kesombongan spiritual. Orang merasa tinggi karena amalnya, merasa lebih suci dari yang lain. Ia berbuat baik, tapi hatinya menghakimi. Ia memberi, tapi dalam diamnya ia berharap dibalas. Ia menolong, tapi hatinya menyimpan rasa ingin dihormati. Inilah penyakit halus yang membuat amal kehilangan ruhnya. Penyakit yang membuat kebaikan berubah menjadi ujian bagi jiwa. Amal yang tidak menumbuhkan cinta hanya akan mempertebal ego, bukan menumbuhkan kerendahan. Padahal semakin tinggi seseorang dalam cinta kepada Allah, semakin rendah ia merasa di hadapan makhluk. Karena ia tahu, semua amal hanyalah cara Allah meminjam tangannya untuk menebar kasih di bumi. Maka jika engkau ingin amalmu diterima, tanamlah cinta di dalamnya.
Jangan beramal karena ingin sesuatu dari Allah, tapi karena ingin bersama Allah. Biarkan setiap kebaikan menjadi persembahan, bukan perhitungan. Ketika engkau menolong, rasakan bahwa Allah sedang menolong melalui dirimu. Ketika engkau memberi, sadari bahwa itu bukan hartamu yang keluar, melainkan cinta Allah yang mengalir melalui tanganmu. Dengan begitu, amalmu menjadi doa yang hidup, zikir yang bergerak, cinta yang nyata. Itulah amal yang menumbuhkan cinta. Amal yang tidak sekadar mengubah dunia, tetapi mengubah dirimu menjadi cermin kasih ilahi di tengah kehidupan. Sebab 7, ketika hati tidak lagi mengenal rasa syukur. Ada waktu di mana hati menjadi kering, bukan karena kekurangan nikmat, tetapi karena kehilangan rasa syukur. Lidah masih mampu mengucap Alhamdulillah, namun hati tidak lagi bergetar. Kita melihat karunia Allah setiap hari, namun mata batin telah buta oleh kebiasaan. Nikmat yang dahulu membuat kita tersenyum kini dianggap biasa, bahkan dilupakan. Inilah tanda bahwa hati mulai tertutup oleh debu kelalaian, terlalu sibuk menghitung yang belum dimiliki, hingga lupa mensyukuri yang telah ada. Syukur bukan sekadar ucapan, ia adalah kesadaran bahwa setiap napas, setiap detik, dan setiap denyut kehidupan adalah karunia yang tak terhitung. Bila hati tak lagi mampu merasa cukup, maka sebanyak apapun nikmat akan tetap terasa kurang. Syukur sejati lahir dari hati yang mengenal pemberi, bukan dari banyaknya yang diterima. Orang yang mengenal Allah tidak menunggu nikmat untuk bersyukur, karena bagi mereka, bisa mengenal Allah sudah menjadi nikmat terbesar. Ia bersyukur bukan hanya saat diberi, tapi juga ketika diambil, karena ia tahu setiap keadaan membawa hikmah yang menyembunyikan kasih. Ketika Allah memberi, ia tersenyum. Ketika Allah menahan, ia tetap tenang. Sebab ia tidak memandang apa yang berubah, tapi kepada siapa semua perubahan itu berasal. Inilah hakikat syukur. Bukan pada banyaknya pemberian, tapi pada luasnya kesadaran. Karena orang yang bersyukur tidak akan kehilangan apapun, sebab ia menemukan Allah di setiap peristiwa. Namun hati manusia seringkali gelap oleh keinginan yang tak berujung. Kita beribadah, tapi yang kita cari bukan ridha Allah, melainkan pemenuhan keinginan. Kita berdoa bukan untuk mendekat, tapi untuk meminta. Hingga akhirnya, ketika permintaan tak dikabulkan, kita merasa kecewa, bahkan lupa bersyukur. Padahal bisa berdoa saja sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Bisa menyebut namanya adalah tanda bahwa Dia masih mengingat kita. Tapi manusia sering lupa karena hatinya sibuk menuntut. Maka jangan heran bila hidup terasa sempit. Bukan karena kurang rezeki, tapi karena hilangnya rasa syukur. Sebab hati yang tidak bersyukur akan selalu merasa kekurangan, meski seluruh dunia ada dalam genggamannya. Syukur adalah cermin dari cinta. Semakin besar cinta seseorang kepada Allah, semakin dalam rasa syukurnya. Ia bersyukur bahkan atas ujian, karena ia tahu bahwa di balik kesakitan ada rahmat yang mendewasakan. Ia melihat setiap cobaan sebagai panggilan untuk kembali kepadanya. Orang yang bersyukur tidak banyak mengeluh, sebab ia hidup dalam penerimaan. Ia tahu bahwa setiap yang datang dari Allah pasti baik, meski kadang datang dengan wajah yang menakutkan. Maka bersyukur bukan sekadar berkata terima kasih, tapi memandang dengan mata yang jernih. Melihat kasih sayang Allah di balik setiap peristiwa, bahkan dalam kehilangan sekalipun. Jika engkau ingin hidupmu tenang, kembalilah kepada syukur. Karena syukur adalah kunci dari kebahagiaan sejati. Ia membuka pintu-pintu rezeki, menghapus rasa iri, dan menenangkan hati yang gelisah. Syukur membuat hidup yang sederhana terasa kaya, dan cobaan yang berat terasa ringan. Maka biasakan hatimu untuk memandang dari sisi kasih Allah, bukan dari sisi kekuranganmu. Lihatlah betapa banyak yang masih bisa engkau nikmati, betapa sering Allah menutupi aibmu, betapa lembut Dia menuntunmu meski engkau sering lupa. Bila kesadaran itu telah hidup, engkau akan menangis bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu kepada Tuhan yang tak pernah berhenti memberi, sementara engkau sering lupa untuk berterima kasih. Itulah syukur yang sejati. Diamnya penuh makna, tenangnya penuh cinta, dan hidupnya menjadi doa yang tak pernah berhenti. Bab 8, ketika hati tidak lagi takut kepada Allah. Ada masa di mana manusia masih rajin beribadah,
masih fasih menyebut nama Allah, namun hatinya telah kehilangan getar ketakutan di hadapannya. Ia masih sujud, tetapi tanpa rasa gentar. Ia masih berdoa, namun tanpa rasa harap dan cemas. Ketakutan kepada Allah bukanlah rasa takut seperti kepada hukuman, melainkan kesadaran yang dalam bahwa kita selalu berada di hadapan Yang Maha Agung. Takut yang dimaksud bukan menakutkan, tapi menundukkan. Rasa gentar yang lembut, yang membuat hati tidak berani berbuat dosa, bukan karena takut siksa, tapi karena malu kepada cintanya. Namun ketika hati telah keras, rasa takut itu sirna. Ibadah menjadi rutinitas. Dosa dianggap biasa dan maksiat dilakukan tanpa rasa bersalah. Inilah tanda hati telah jauh dari nur ilahi. Hati yang hidup tapi tak lagi bergetar ketika nama Allah disebut. Ketakutan kepada Allah adalah tanda kehidupan hati. Ia adalah pagar yang menjaga jiwa agar tidak terseret ke lembah kelalaian. Orang yang hatinya masih takut berarti masih memiliki cahaya kesadaran. Ia mungkin jatuh, tapi cepat bangkit. Ia mungkin tergelincir, tapi segera menangis. Karena ia tahu yang ia takuti bukan murka Allah, melainkan kehilangan kasih-Nya. Namun bila hati telah mati, maka dosa terasa ringan, bahkan manis. Ia tidak lagi malu kepada Tuhan yang melihatnya setiap waktu. Ia tertawa dalam maksiat, lupa bahwa setiap nafasnya dipinjamkan oleh zat yang seharusnya ia hormati. Maka ketika hati sudah tidak takut lagi kepada Allah, berarti ia sedang kehilangan jiwanya. Meski tubuhnya masih berjalan di dunia, rasa takut yang sejati bukanlah ketakutan yang membuat manusia menjauh dari Allah, tapi justru mendekat kepadanya. Takut yang lahir dari cinta membuat hati lembut dan penuh penyesalan, bukan putus asa. Ia menangis bukan karena merasa hina, tapi karena merasa telah jauh dari kemuliaan kasih Allah. Orang yang takut karena cinta akan berusaha memperbaiki diri, bukan menghakimi. Ia berdoa dalam diam, meminta agar Allah menjaga hatinya tetap lembut. Sebab ia tahu, bila hati telah keras, semua nasihat tak lagi menyentuh. Bila hati telah gelap, cahaya ilmu pun tak mampu menembus. Maka ia menjaga rasa takutnya seperti menjaga api kecil di tengah badai. Dijaga, dirawat, agar tidak padam oleh kesombongan dan dosa. Namun banyak manusia kini berusaha menenangkan dirinya dengan kalimat Allah Maha Pengampun, tapi lupa bahwa ampunan itu hanya untuk mereka yang masih memiliki rasa takut dan malu. Pengampunan Allah bukan alasan untuk lalai, tapi undangan untuk kembali. Seringkali kita terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa Allah akan memaafkan, hingga lupa untuk merasa gentar karena telah melukai cintanya. Inilah tipu daya nafsu yang paling halus, membuat hati tenang dalam dosa, merasa aman dalam kelalaian. Padahal orang yang benar-benar mengenal Allah akan gemetar setiap kali mengingatnya. Bukan karena takut pada murka, tapi karena sadar betapa kecil dirinya di hadapan kebesarannya. Maka peliharalah rasa takut itu, karena ia adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Biarkan ia menjadi penjaga yang lembut di jalanmu menuju Allah. Takut yang benar akan melahirkan cinta, karena siapapun yang takut kehilangan Tuhannya, pasti akan berusaha menjaga kedekatannya. Jika engkau menangis karena merasa jauh dari Allah, ketahuilah itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang suci. Sebab air mata yang lahir dari takut kepada Allah adalah air mata yang akan memadamkan api neraka. Dan ketika rasa takut itu menyatu dengan cinta, maka lahirlah keadaan ruhani tertinggi, keadaan seorang hamba yang beribadah, bukan karena takut pada hukuman, tapi karena tak sanggup berpisah dari kasih sayangnya. Itulah takut yang menenteramkan, takut yang memeluk, takut yang membawa pulang jiwa menuju keabadian di sisinya. Bab 9. Ketika hati tidak lagi merasa diawasi. Ada saat di mana hati manusia menjadi lengah, merasa bebas berbuat seolah tak ada mata yang melihatnya. Ia berjalan di bawah langit Allah, namun lupa bahwa setiap langkahnya disaksikan. Ia berkata dengan ringan, bertindak dengan sembunyi, tanpa lagi merasa bahwa Allah selalu hadir di setiap ruang dan waktu. Padahal kesadaran akan pengawasan Allah, muraqabah, adalah ruh dari seluruh ibadah. Ia yang membuat amal menjadi tulus, niat menjadi lurus, dan dosa menjadi berat untuk dilakukan. Ketika hati tidak lagi merasa diawasi,
maka ia akan mudah tergelincir, lidah menjadi liar, pandangan menjadi berani, dan perbuatan menjadi tanpa kendali. Inilah titik di mana manusia kehilangan rasa malu kepada Tuhannya. Ia lupa bahwa yang tersembunyi bagi makhluk tetap terang bagi Allah, yang Maha mengetahui segala rahasia. Rasa diawasi bukanlah beban, tapi rahmat. Ia bukan belenggu yang menakutkan, melainkan cahaya yang menuntun agar kita tidak tersesat. Orang yang sadar bahwa Allah selalu mengawasinya akan hidup dengan hati yang tenang, karena ia tidak perlu berpura-pura. Ia berbuat baik bukan karena dilihat dan menahan diri bukan karena takut diketahui. Ia hidup jujur sebab yang ia jaga bukan pandangan manusia, melainkan pandangan Allah. Ketika rasa muraqabah ini hidup di dalam hati, seluruh gerak menjadi ibadah. Ia berbicara dengan hati-hati, memandang dengan kasih, dan bekerja dengan niat yang bersih. Namun ketika kesadaran itu padam, manusia akan menjadi dua wajah, saleh di depan orang, tapi gelap dalam kesunyian. Ketahuilah, setiap rahasia kecil yang terlintas di hatimu telah diketahui oleh Allah bahkan sebelum engkau menyadarinya. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya, tidak bisikan, tidak niat, tidak keinginan yang paling halus sekalipun. Allah mengetahui isi hati sebelum lidah mengucap, mengetahui niat sebelum tindakan. Bila kesadaran ini hadir dalam dirimu, engkau akan malu untuk berbuat dosa, bahkan malu untuk berpikir buruk. Namun bila hati telah beku, ia tak lagi peduli. Ia berani melawan perintah Tuhan seolah tak ada yang memperhatikan. Itulah kelalaian yang paling dalam, saat seseorang tidak lagi merasa malu kepada Allah, padahal ia masih diberi kesempatan untuk hidup di bawah kasih-Nya. Orang yang selalu merasa diawasi Allah tidak akan pernah merasa sendiri. Dalam kesunyian, ia merasa ditemani. Dalam keramaian, ia tetap bersama Allah. Kesadarannya menjadi benteng dari segala tipu daya dunia. Ia tidak menipu meski mudah, tidak berbuat curang meski bisa, tidak berbicara dusta meski tak ada yang tahu. Karena bagi hatinya, pandangan Allah lebih nyata daripada pandangan manusia. Inilah puncak dari keimanan yang hidup, berbuat seakan-akan melihat Allah, dan bila tidak mampu, yakinlah bahwa Allah selalu melihat. Dari sinilah lahir akhlak ihsan, kesempurnaan perilaku yang tumbuh dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Maka hidupkan kembali kesadaran itu sebelum semuanya terlambat. Setiap kali engkau berbuat, tanyakanlah kepada hatimu, apakah Allah ridha dengan ini? Setiap kali engkau berkata, bisikkan dalam jiwamu, apakah ini akan membuatku dekat kepadanya atau menjauh? Dengan begitu, hidupmu akan menjadi zikir yang panjang, dan setiap gerakmu akan bernilai ibadah. Sebab orang yang selalu merasa diawasi, tak akan pernah berani berbuat zalim, bahkan pada dirinya sendiri. Ia akan menjaga pandangan, ucapan, dan hati dengan penuh kasih, karena tahu bahwa setiap helaan napas disaksikan oleh Zat yang Maha Melihat. Dan ketika kesadaran itu telah menetap di hati, maka seluruh hidupmu akan berubah menjadi taman kejujuran, tempat di mana setiap detik menjadi ibadah dan setiap diam menjadi zikir. Bab 10. Ketika ibadah menjadi jalan pulang. Akhir dari segala perjalanan ruhani bukanlah sekadar banyaknya amal, bukan pula tingginya ilmu, melainkan tibanya seorang hamba kepada kesadaran terdalam bahwa ibadah bukan tujuan, melainkan jalan untuk pulang. Pulang ke hadirat Allah, ke asal cahaya, ke keheningan tempat jiwa pernah bersaksi, Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Setiap sujud, setiap zikir, setiap helaan napas dalam ibadah adalah langkah pulang dari kesesatan dunia menuju kesejatian ruhani. Ketika ibadah dilakukan dengan hati yang hadir, ia bukan lagi rutinitas, tapi perjalanan. Bukan lagi gerakan tubuh, tapi langkah jiwa yang merindukan asalnya. Dan hanya mereka yang memahami makna pulang ini, yang dapat merasakan bahwa setiap takbir, setiap salam, setiap istighfar adalah panggilan cinta dari Allah kepada hambanya. Namun betapa banyak orang beribadah tanpa pernah merasa sedang pulang. Mereka berdiri di hadapan Allah, tapi hati mereka tertinggal di dunia. Lisan berzikir, tapi pikirannya berlari mengejar kehidupan. Mereka menunaikan kewajiban, namun tidak merasakan kedekatan.
Padahal ibadah sejati adalah ketika seorang hamba tidak lagi merasa melakukan sesuatu untuk Allah, tapi menyadari bahwa semua itu adalah kasih sayang Allah yang sedang menuntunnya kembali kepadanya. Syalat bukan tugas, tapi pertemuan. Puasa bukan beban, tapi penyucian. Zakat bukan kewajiban, tapi kelegaan bagi jiwa yang belajar memberi. Bila makna ini hidup dalam hati, maka setiap ibadah akan menjadi pengalaman ruhani yang menggetarkan. Seolah setiap kali sujud, engkau sedang mendekati rumah asalmu yang telah lama kau rindukan. Ibadah menjadi jalan pulang ketika hati tidak lagi menuntut balasan, tidak lagi menghitung pahala. Karena cinta sejati tak pernah menghitung. Ia hanya ingin kembali, ingin dekat, ingin diterima. Maka ibadah yang benar adalah ibadah yang meluruhkan ego. Ia menghancurkan keakuan, hingga yang tersisa hanyalah Allah dalam setiap detik kesadaran. Dalam salat yang khusyuk, dalam zikir yang tulus, dalam tangis yang jatuh di tengah malam. Semuanya adalah perjalanan sunyi menuju samudra kasih Tuhan. Saat itulah seorang hamba benar-benar pulang, bukan karena kematian, tapi karena hidupnya sudah menjadi ibadah. Ia tidak lagi membutuhkan tempat untuk merasa dekat, sebab hatinya telah menjadi rumah bagi kehadirannya. Namun untuk sampai di sana, seorang hamba harus melewati jalan yang panjang. Dari ibadah yang kosong menuju ibadah yang penuh makna, dari sekadar kewajiban menuju penghayatan, dari rasa takut menuju cinta. Ia akan jatuh, bangkit, tersesat, lalu menangis lagi. Tapi selama hatinya tetap mengarah kepada Allah, maka langkahnya tidak pernah sia-sia. Karena setiap sujud yang tulus adalah tanda bahwa Allah masih memanggilnya pulang. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi mereka yang masih mau kembali. Tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi mereka yang masih mau menempuh jalan ini. Yang dibutuhkan hanyalah satu hal. Kejujuran hati untuk mengakui bahwa tanpa Allah, kita tersesat dalam diri sendiri. Maka ketika ibadahmu telah membuatmu lembut, rendah hati, dan penuh kasih, ketahuilah, engkau sedang berada di jalan pulang. Ketika engkau tidak lagi beribadah karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena tidak sanggup hidup tanpa cintanya, itulah saat di mana ibadahmu telah menjadi perjalanan ruhani yang sejati. Di sanalah akhir dan awal bersatu. Seorang hamba kembali kepada Tuhannya, bukan karena kematian, tapi karena hidupnya telah menyatu dengan makna ibadah itu sendiri. Dan ketika Allah menyambutmu dengan kasih-Nya, engkau akan menyadari satu hal, ternyata jalan pulang itu tidak jauh. Ia selalu ada di dalam hatimu, menunggu untuk dibuka oleh keikhlasan sujudmu. Karena sesungguhnya tidak ada jarak antara hamba dan Tuhannya, kecuali kelalaian. Dan tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada pulang kepada Dia yang telah menunggumu sejak awal keberadaanmu. Pada akhirnya, bukan banyaknya sujud yang membawa kita dekat kepada Allah, tapi seberapa dalam hati kita tersujud di hadapannya. Ibadah sejati bukan tentang ritual yang panjang, tapi tentang perubahan yang nyata. Ketika akhlakmu menjadi lembut, itulah tanda ibadahmu diterima. Dan saat hatimu tenang dalam cinta Allah, ketahuilah, engkau telah sampai bukan di akhir perjalanan, tapi di awal kepulangan yang sejati.